Nah, iya, ada 3 guncangan. Yang pertama adalah guncangan ekonomi. Ya, firman Tuhan katakan, aku akan menggoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi dunianya digoncang supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apakah saudara menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan? Firman Tuhan katakan bahwa kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi harusnya kalau kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, kenapa kita harus takut? Jangan-jangan selama ini yang ada di kepala kita, kita hidup dengan hukum dunia. Guncangan apa lagi berikutnya? Guncangan yang kedua adalah guncangan kesehatan. Yang hari-hari ini sedang terjadi. Betul? Lalu yang ketiga, yaitu guncangan di family. Ada 3 guncangan yang akan terjadi di 2020. Tapi yang pertama, please, don't panic. Bilang kiri kanannya, do not panic. Firman Tuhan bilang, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa pasti akan salah langkah. Dalam keadaan guncangan kesehatan yang paling terdekat yang sedang kita alami. Do not panic. Hey, engkau punya Tuhan yang besar. Jangan panik. Kepanikanmu itu nanti bisa menular kepada yang lain. Dan itu bisa bikin chaos semua. Yang kedua, ketakutan membunuh imanmu. Sementara ketenangan mengalahkan ketakutanmu. Yang pertama, do not panic. Yang kedua, stay calm. Be calm. Tetap tenang di hadapan Tuhan. Amsal 1, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Tapi ketika engkau panik, engkau gak bisa dengar suara Tuhan. Tuhan ngomong apa dalam hidup saudara? Yang saudara dengar adalah semua berita itu. Memenuhi semua pikiranmu. Sampai kau lupa untuk membaca firman. Sampai kau lupa untuk mendengar rema dari Tuhan. Tuhan berkata apa dalam hidupmu? Lalu, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku. Kita sering dengar nasihat dunia tapi kita enggak mendengar nasihat yang dikatakan oleh Tuhan kepada saudara. Ingat baik-baik. Dan tidak mau menerima teguranku. Tuhan menegur. Hey, stay calm. Stay calm. Do not panic. Tuhan sudah menegur kita hari ini. Maka lihat, aku juga akan menertawakan celakamu. Jadi celakanya gara-gara saudara sendiri karena tergesa-gesa. Salah langkah, terus saudara celaka. Aku mentertawakan celakamu dan aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Lihat. Firman Tuhan bilang apa? Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku. Menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka. Dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Wow, hati-hati. Kita boleh dengar berita di dunia. Kita boleh dengar saran-saran dari pakar-pakar. Kita boleh dengar. Tapi jangan tolak nasihat Tuhan. Jangan tolak suara yang Tuhan berkata di hatimu. Pada saat engkau membaca firman Tuhan bilang apa? Dengar baik-baik. Do not panic Brian. Ingat, be calm Kay. Be calm. Dalam tinggal tenang dan percaya disitulah letak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Enggak mau. Enggak mau tenang, enggak mau. Maunya ras. Enggak mau tenang di hadapan Tuhan. Maunya sibuk ngurusin berita-berita apa saja yang terjadi. Balancing your life. Jangan lupakan Tuhanmu. Karena dia sang pemberi kehidupan dalam hidup saudara. Dalam The Message Bible dikatakan ini. Stop your silly efforts
to save yourselves. Gila, teguran keras loh. Ternyata effort yang lagi kita kerjakan dalam kepanikan, dalam ketidaktenangan. Itu dibilang sama Tuhan, your silly effort. Silly, itu bodoh. Kenapa? Karena sebenarnya di sini dikatakan your strength will come from settling down in complete dependence on me. Justru ketika engkau bergantung penuh kepada Tuhan. Ketika engkau duduk diam menanti-nantikan Tuhan. Disitulah letak kekuatanmu. Di dalam tinggal tenang. Disitulah letak kekuatanmu. Di dalam percaya, disitulah letak kekuatanmu. Tetapi kamu gak mau. Kamu lebih senang untuk dengerin semua orang ras. Kamu lebih senang dengerin berita-berita di dunia. Gak semuanya benar. Karena seringkali itu juga hoax. Yesus sedang menguji iman saudara. Ketika bersama dengan dia, engkau masih tetap percaya atau tidak? Apakah engkau lebih percaya kepada apa yang dikatakan manusia? Atau engkau lebih percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan? Manusia boleh berkata demikian. 3 bulan lagi engkau selesai. Tapi perkataan Tuhan, kalau Tuhan bilang gini, aku mau engkau hidup 2 tahun lagi. Tidak ada plan perkataan dari manusia yang bisa melawan kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa kamu takut? Kamu gak punya iman? Just have faith. Beberapa di antara kita lebih mempercayai ketakutan kita. Daripada mempercayai apa yang kita percayai. Bahkan meragukan apa yang kita percayai. Believe. Katakan believe. Ulang lebih keras. Believe. Katakan I believe in you. Kedekatan menghasilkan pengenalan. Pengenalan menghasilkan kepercayaan. Sudah jelas. Pertanyaannya, apakah saudara percaya pada Tuhan saudara? Bergantung. Karena kepercayaan itu hasil dari pengenalan. Makin kita kenal, kita makin percaya sama orang itu. Tapi bagaimana kita bisa kenal kalau kita nggak dekat, betul nggak? Firman Tuhan bilang gini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Saudara mau jadi pribadi yang kuat, tinggal tenang di hadapan Tuhan. Miliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Dengar nasihat Tuhan. Dengar teguran Tuhan. Dengar dia mau ngomong apa dalam hidup saudara. Jangan abaikan itu. Saudara seringkali mengabaikan suara Tuhan tapi lebih senang untuk duduk mendengarkan perkataan manusia. Mulai hari ini berubah. Percayalah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Belajarlah kenal. Seperti apa Tuhanmu bekerja. Seperti apa Tuhanmu. Saya percaya ini akan menjadi momen-momen untuk menguatkan kita.